namanya Rocky. Dia caper sekali, apalagi pengen roti. Capernya kian menjadi Rocky. Rocky, sini makan roti. Rocky, Rocky, jangan caper lagi. Rocky, Rocky, sini makan roti. Rocky, Rocky, jangan caper lagi. Rocky, 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 sini makan roti. Rocky, jangan caper lagi. Oke guys, ini lagu yang sangat menarik ya. Dan kalian pasti tahu lagu ini diciptakan untuk siapa ya. Jadi tidak perlu harus diberikan penjelasan yang rinci. Oke guys, selanjutnya saya akan menampilkan komentar-komentar menghibur dari netizen yang bisa dinikmati oleh teman-teman sebagai suatu tontonan hiburan. Mari kita sama-sama menyimak berikut ini. Profesor Gadungan Rocky Gerung ternyata tidak menghadiri sidang pertama hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya tidak menghadiri sidang itu adalah karena dia tidak menerima surat panggilan. Sementara surat panggilan sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri ke alamat rumah dia sebanyak 3 kali. Ternyata dia sudah kabur dari rumah itu dan rumahnya kosong. Panggilan sidang itu tidak dihadiri dia. Memang masih ada nanti panggilan berikutnya. Tetapi kalau memang dia betul-betul orang yang hebat, punya jiwa kesatria seperti yang dia omongkan dia itu, seperti lantangnya dia menghujat Presiden Jokowi itu, dia seharusnya hari ini hadir menghadiri sidang. Ternyata dia pengecut. Ya, bisa dikatakan kalau memang sudah ada 3 kali panggilan, namun Rocky Gerungnya mangkir mulu ya, dengan mencari-cari alasan untuk menghindari persidangan tersebut, maka ya pantas saja kalau dia dikatakan sebagai pengecut ya. Artinya hanya berani memaki, menghujat dari belakang, tetapi giliran mendapatkan harus menerima konsekuensi hukum, dia tidak berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Seharusnya kalau memang Rocky Gerung merasa dirinya benar, dia yakin bahwa yang dia kritik itu adalah murni kritik, bukan hinaan, bukan cacian ya, bukan makian terhadap presiden. Ya silakan dia memberikan tanggung jawabnya, silakan dia membuktikannya di pengadilan ya. Yang katanya Rocky Gerung ini sebelumnya diagung-agungkan karena ketika dihadirkan dalam persidangan ya, dia justru memberikan ceramah atau menggurui para jaksa ya, hakim yang ada di situ. Nah sekarang kita juga ingin melihat ya, apakah Rocky Gerung masih mampu memberikan ceramah atau memberikan kuliah gratis bagi jaksa dan hakim yang saat ini kasus hukum atau proses hukum kembali hadir atau kembali datang untuk dirinya. Oke guys, mari kita saksikan yang lain berikut ini. Sehat terus Rocky Gerung, biar bisa mewakili para kadrun, mewakili maki-maki, menghujat, menghina, memfitnah. Pokoknya selalu sehat buat Rocky Gerung sebagai idola, biar tetap menjadi idola para kadrun. Karena apa? Kalian, Rocky Gerung sama kadrun itu klop banget. Cucok meong, cucok em. Udah cocok, sama-sama kasar. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Benar ini dengan Rocky Gerung? Ya, betul. Nah, ini menarik sebenarnya nih. Anda di sini nggak menyertakan data-data yang lengkap ya. Jadi datanya tuh kurang lengkap. Loh, saya kan sudah tuliskan nama dan tujuan saya bekerja tuh. Kan memang harusnya seperti itu kan. Memang menurut saudara
apalagi yang harus dilengkapi itu? Masih banyak sih seperti ijazah, terus biodata. Kenapa Anda nggak kirimkan biodata Anda? Anda ini bagaimana nih? Anda barusan bilang saya sudah mati itu. Bagaimana cara saya kirimkan? Nah, biodata itu hanya berguna ketika ia sudah mati itu. Kalau dia hidup, datanya itu masih bertumbuh. Biodata kan artinya daftar riwayat hidup. Kapan itu berguna? Ya saat dia meninggal. Jadi kalau saya belum meninggal, ngapain you tanyain? Tuh, kacau. Aduh, bisa aja ya cara netizen ledekin Om Rocky ya. Semoga Om Rocky bisa nonton video singkat ini. Ini kreatif sekali dari anak-anak muda untuk Om Rocky. Rocky Gerung, deloken lho. Iki zamane Pak Jokowi. Zamane Soeharto gak ono. Zamane SBY belas. Ya. Zamane Pak Jokowi tok iki. Dalan pucuk gunung lho. Pucuk gunung, pucuk sawah. Losok dicor kabeh iki. Lakno. Aja kaken cangkem. Ki Rocky. Nyocot tok iso cangkemmu. Wow, luar biasa ya. Jalan di atas bukit guys ya. Bisa dibuatkan rabat dan menghasilkan jalan. Wah, ini keren banget nih kalau kita melintasi jalan ini, melihat kiri kanan pemandangan bukit-bukit, pemandangan hijau. Mantap ya, luar biasa di zaman Pak Jokowi. Jalan-jalan bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini saya berada di proyek. Ini saya telah menemui pekerja IKN. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nama saya Andriano. Saya sempat. Oh, saya mau nanya Mas. Di sini Mas kerja sebagai apa? Sebagai pengawas. Pengawas apa? Pengetesan ponsel. Oh, jadi gini. Saya mau nanya, Mas dari mana? Jawa. Jawanya? Wah, nah, oh, udah lama di sini. Berapa bulan? Saya mau nanya, dengar kan kata netizen ini kan di sini banyak orang Cina. Ada nggak pekerja orang Cina di sini? Oh, tidak ada. Terus pekerjanya rata-rata dari mana? Dari Jawa semua. Dari Jawa mana? Jawa Barat. Berarti campuran lah ya, campuran. Oh. Oke, ini mana suaranya ya yang katanya di IKN Nusantara itu pengawasnya orang Cina ya, nggak ada orang Indonesia yang bekerja di sana. Ya, kalian bisa buktikan sendiri, ini video langsung dari lapangan guys ya. Selamat sore. Video ini khusus saya tujukan buat saudara Rocky Gerung. Bertahun-tahun lamanya semua orang tahu Anda paling getol mengkritik Jokowi sebagai Presiden RI. Apakah ada yang melarang Anda mengkritik selama ini? Saya rasa tidak. Mengkritik secara positif yang disertai dengan fakta-fakta yang benar itu sangat baik dan bermanfaat, berguna sebagai masukan atau koreksi demi perbaikan. Kita pasti mendukung Anda di situ. Tapi kalau Anda terus mengkritik sampai bertahun-tahun hanya kepada satu sasaran yang sama, orang akan balik bertanya, Anda ini kenapa? Anda sebetulnya siapa? Gini ya, RG, saya rasa ada yang korsleting di otak Anda. Dalam berbagai ucapan Anda, saya melihat Anda tidak bisa membedakan antara pengertian mengkritik dengan mencaci. Itu jelas dua hal yang sangat berbeda. Mengkritik sasarannya adalah untuk perbaikan, sedang mencaci itu menyakiti. Kalau Jokowi tidak mau mengadukan Anda, jangan Anda artikan bahwa mencaci dan menghina presiden itu hal yang wajar. Mungkin Jokowi dan pihak istana punya pertimbangan lain, sehingga memilih lebih baik tidak mengadukan Anda ke polisi. Dalam hal ini ya, saya nggak setuju dengan sikap Pak Jokowi sebenarnya. Mestinya Jokowi mengadukan Anda, konteksnya adalah edukasi, bukan dendam, supaya ke depan tidak semakin banyak dan gampang orang melontarkan kata-kata caci, hujat, dan menghina, apalagi ditujukan kepada seorang presiden yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Kebebasan mengkritik tidak berarti kebebasan mencaci dan menghina. Ingat itu. Lalu Anda masih berkelit. Saya tidak mencaci Jokowi sebagai pribadi.
tetapi sebagai presiden. Jadi presiden itu bukan manusia, tetapi lembaga. Kata siapa? Kami tidak sebodoh yang Anda duga. Presiden itu lembaga negara yang digerakkan oleh manusia. Manusianya itu saat ini yaitu Jokowi. Ada manusia di situ yang memiliki jasmani, rohani, jiwa, akal, pikiran, perasaan, dan hati. Presiden tidak bisa difungsikan kalau tidak ada manusia yang menjalankannya, yaitu Pak Jokowi saat ini. Anda berusaha mempermainkan kata-kata untuk membodohi banyak orang. Konkretnya gini deh, terlepas dari mau mengadu ke polisi atau tidak, seandainya ada orang yang mencaci bapak, ibu, atau keluarga Anda dengan bilang di depan umum, kamu bajingan tolol, apa Anda tidak merasa sakit hati atau tersinggung? Kalau Anda menjawab ini tidak tersinggung, saya kira indikasinya memang benar bahwa ada kelainan pada otak Anda. Ini sama kasusnya ada seorang teman saya yang sedang belajar ilmu filsafat. Kelainan pada otaknya adalah sudah tidak bisa membedakan antara roti dengan ubi racun hanya karena satu alasan filosofis bahwa pada hakikatnya keduanya, baik roti maupun ubi racun, adalah sama-sama makanan. Sama halnya dengan otak Anda yang sudah tidak bisa membedakan antara mengkritik dan mencaci hanya dengan satu alasan, kebebasan berpendapat. Apa Anda lupa sebagai seorang akademisi? Itulah pentingnya ada norma dalam satu negara, baik norma etika maupun norma hukum. Tujuannya apa? Untuk merawat dan menata supaya semua berjalan dengan tertata baik. Kebebasan berbicara demokrasi tak berarti kebebasan absolut tanpa batas. Ada norma di atas yang mengontrolnya, bukan untuk mengekang, tapi untuk menata agar Anda bicara tidak sembarangan mencaci dan menghina sesuka hati Anda. Oke lah, saya tidak ingin berputar-putar di situ. Ada satu hal lebih penting lagi. Pertanyaan saya, RG, Anda siapa sebenarnya? Yang saya tanya bukan sekedar nama Anda. Semua orang tahu Anda terkenal dengan nama Rocky Gerung. Anda hebat. Saya mau tahu, ketika Anda khususnya berbicara tentang politik atau kritik terhadap pemerintahan Jokowi, kapasitas sekaligus identitas Anda sebagai apa? Akademisi, pengamat politik, atau praktisi politik? Ini perlu jelas supaya orang bisa menyikapi Anda sebagai apa. Katanya Anda sering diundang untuk bicara ke kampus-kampus. Tentu kalau Anda diundang ke kampus, Anda berbicara memberikan kuliah umum sebagai akademisi. Saya rasa seringkali Anda juga berbicara di berbagai media sebagai pengamat politik katanya. Oke, saya mau menyoroti lebih jauh sepak terjang Anda, apakah sebagai akademisi, pengamat politik, atau sebagai praktisi politik. Saya ulangi, ketika Anda sedang berbicara tentang politik atau sedang mengkritik habis pemerintahan Jokowi, apakah Anda berbicara atas nama akademisi, atas nama pengamat politik, atau sebagai praktisi politik? Ini harus dibedakan antara akademisi atau pengamat politik di satu sisi dengan praktisi politik di sisi lain. Meskipun mereka sama-sama mengkritik pemerintahan Jokowi, tapi mereka berdiri pada posisi dan kapasitas yang berbeda. Kalau Anda mau mengkritik Jokowi terus-menerus sebagai seorang praktisi politik, saya sarankan Anda masuk partai politik atau organisasi politik tertentu, supaya identitas dan kapasitas Anda jelas. Adalah pengecut jika Anda berbicara politik, mengkritik politik untuk kepentingan praktisi politik, tapi mengatasnamakan akademisi atau pengamat politik. Masuk partai politik supaya kapasitas Anda menjadi jelas. Jika Anda berbicara atau mengkritik atas nama sebagai seorang akademisi atau sebagai seorang pengamat politik, maka sejatinya Anda sedang berada pada posisi yang netral. Artinya apa? Kritikan tajam Anda, tentu dengan bukti dan argumen yang ada faktanya, murni Anda tujukan kepada pemerintahan Jokowi supaya melakukan perbaikan, bukan untuk niat tersembunyi sebagai praktisi politik demi kepentingan kekuasaan untuk organisasi atau kekuatan politik tertentu. Contoh, ketika Anda berorasi pada saat demo buruh, posisi Anda di mana? Anda sebagai pengamat politik atau sebagai praktisi politik? Kemudian, topik demo buruh ketika itu adalah untuk menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi nyatanya ada tuntutan lain,
dan teriakan-teriakan revolusi hentikan Jokowi. Kalau seorang pengamat politik berbicara, tidak akan terus-menerus dalam posisi mengkritik. Inilah sifat kenetralan posisinya. Artinya pengamat politik berbicara secara objektif, bukan berdasarkan keberpihakan kepada kekuatan politik tertentu. Jadi selain mengkritik, seorang pengamat politik juga siap untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah yang dikritiknya jika melihat terjadi hal-hal yang positif dalam pemerintahan itu. Sedang Anda, hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, Anda hanya mengkritik dan mengkritik, bahkan mencaci. Apa benar dari sekian banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Jokowi, semua salah di otak Anda? Jokowi merebut saham Freeport, mengambil alih blok migas Rokan dan Mahakam, melarang ekspor nikel dan sebagainya. Masih banyak pekerjaan besar yang Jokowi lakukan. Saya tidak bilang Jokowi sempurna tanpa kekurangan, tapi ketika prestasi besar dia raih oleh Jokowi, Anda kemana? Mengkritik pemerintahan itu hak Anda, tetapi bagaimanapun tetap ada norma yang mengaturnya. Karena Indonesia bukan negara barbar yang bebas dengan kebablasan tanpa etika. Dan sebaiknya Anda masuk partai politik, supaya ketika Anda bicara politik dan mengkritik Jokowi, posisi, kapasitas, dan jati diri Anda menjadi jelas. Tidak bersembunyi di balik nama akademisi atau pengamat politik. Karena seorang akademisi ataupun pengamat politik berbeda dengan praktisi politik. Sebab seorang praktisi politik ketika berbicara dan mengkritik pemerintah, kapasitasnya adalah sebagai pelaku politik atau tokoh politik yang tidak terlepas langsung atau tidak langsung dari kepentingan kekuatan politik, yaitu kekuasaan. Anda siapa, RG? Konten video ini khusus saya tujukan kepada saudara Rocky Gerung. Siapapun Anda yang sudah mendengar atau menonton, silakan berkomentar dengan sehat. Tapi maaf, saya tidak punya cukup waktu untuk membalas komen Anda, apalagi untuk berdebat. Kecuali komentar dan debat langsung dengan saudara Rocky Gerung. Saya siap meladeninya. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Siapapun Bapak di balik VT ini guys ya. Saya yakin beliau bukan orang sembarangan. Ini orang cerdas yang berbicara. Dan saya rasa Bapak ini lebih cerdas dari pemikiran Rocky Gerung ya. Karena memang selama ini Rocky Gerung mengkritik pemerintah, mencaci pemerintah ya, tetapi tidak mempunyai kapasitas dan jati diri yang jelas guys ya. Mau dibilang sebagai seorang akademisi, mau dibilang sebagai seorang pengamat politik, tetapi keberpihakannya itu terlalu kuat ya. Dia tidak bisa bersikap netral, memberikan pandangan-pandangan yang objektif. Akan tetapi ketika ada kelompok tertentu ya yang anti terhadap pemerintah, nah di situ ada Rocky Gerung yang menunjukkan keberpihakan yang kuat ya. Karena kalau dia memposisikan dirinya sebagai pengamat politik atau sebagai akademisi ya, seharusnya dia bisa objektif, netral. Tapi ini kan tidak ya. Dengan terang-terangan kita melihat Rocky Gerung yang beberapa kali melontarkan kata-kata kasar terhadap Presiden Jokowi. Bahkan terakhir kasus yang heboh itu ketika dia mengatakan Pak Jokowi adalah bajingan tolol ya. Jadi dalam hal ini kita juga bingung dengan posisi Rocky Gerung saat ini ya. Dan bisa jadi selama pemerintahan Pak Jokowi kurang lebih hampir jalan 10 tahun ini, kenapa Rocky Gerung begitu gencar, begitu getolnya mengkritik pemerintah ya, mencaci maki pemerintah ya. Karena dulu waktu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertarung ya dalam Pilpres sebelumnya, Prabowo pernah menjanjikan bahwa akan memberikan jabatan menteri terhadap Rocky Gerung ya. Namun ketika beliau kalah ya, Rocky Gerung tidak mendapatkan apa-apa ya. Saya rasa mungkin bisa jadi faktor itu guys ya. Karena Rocky Gerung bisa jadi dia merasa keinginan dia untuk menjadi menteri begitu kuat, begitu menggebu-gebu. Tetapi karena di tangan Pak Jokowi, di pemerintahan Pak Jokowi, dia tidak dipercayakan untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Makanya mungkin bisa jadi itu menjadi alasan bagi Rocky Gerung kenapa dia begitu kesal atau begitu benci terhadap pemerintah Pak Jokowi ya. Tapi saya bersyukur Pak Jokowi tidak menempati orang-orang yang tidak punya kapasitas ini di dalam kabinet beliau guys. Kritik yang sering dilontarkan oleh Rocky Gerung ini merupakan mata pencarian bagi dirinya ya.
Karena dengan begitu dia akan diundang terus di berbagai acara-acara TV, seminar, ya lumayanlah dapat job tipis-tipis dari situ, ya. Oleh karena itu dia terus mempertahankan legasinya, ya, mempertahankan jati dirinya yang tidak jelas itu, ya, untuk barisan sakit hati, ya. Karena dengan begitu dia akan sefrekuensi dan diundang kemana-mana dan mendapatkan cuan, ya, dari situ. Karena orang kalau ketika diundang untuk mengisi acara atau mengisi seminar, ya, sudah pasti dia akan menerima bayaran, ya, jasa untuk dia berbicara, guys, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, salam dari Putra Melayu dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Salam hormat saya. Ahoy, sapaan orang Melayu di Sumatera Utara. Nah, baru-baru ini di TikTok saya muncul PT tentang masalah, bukan masalah sih ya, tentang Roy Suryo yang mengatakan bahwa kemarin 17 Agustus ada pesta atau nyanyian setelah pengibaran Sang Merah Putih. Nah, yang dibawakan oleh Putri Aryani yang membawakan lagu Rungkut. Apa sih bahasa itu? Aku juga kurang paham ya, sebagai orang Melayu, aku tidak mengerti bahasa Jawa gitu. Rungkut atau apa ya? Pokoknya gitu. Yang dimasalkan oleh Suryo itu, Roy Suryo itu adalah momen sakralnya tidak dapat. Begitu. Momen sakralnya tidak dapat. Bapak Suryo Roy yang terhormat gitu ya. Di sini saya tidak mencari pembelaan untuk Bapak Presiden Joko Widodo seperti itu ya. Nah, inti seperti ini, Pak. Momen Putri Aryani bernyanyi itu setelah pengibaran Sang Merah Putih, setelah lagu-lagu daerah sudah, tari-tarian daerah sudah, terus penaikan bendera sudah, doa sudah, dan segala macam sudah selesai, semuanya sudah selesai. Nah, sebagai cucu pahlawan veteran Perjuangan 45, saya lahir di bumi Melayu di Provinsi Sumatera Utara, begitu ya Pak. Nah, saya adalah cucu veteran walaupun kakek atau atuk saya tidak masuk dalam terdaftar sebagai pahlawan nasional, tapi seenggak-enggaknya saya sebagai cucu veteran, menurut saya Pak, ini 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita sudah tidak harus bersedih-sedih lagi, begitu. Karena kita sudah meraih kemenangan atau kemerdekaan dari penjajah. Setiap pemimpin pasti caranya berbeda-beda. Mungkin Bapak Presiden Joko Widodo merangkul rakyat, bersatu dengan rakyat, membaur dengan rakyat. Nah, dan momen upacara bendera ini yang menggunakan pakaian adat cuma di zamannya Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut saya nih Pak, pribadi ya, sebagai rakyat sipil, begitu ya Pak ya, saya bangga dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Terus saya bangga dengan Putri Aryani, begitu kan, yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, begitu kan. Seenggaknya ada orang Indonesia yang bisa membawakan lagu sampai ke luar negeri dan lagunya viral seperti itu, dan akhirnya pun dia diundang di Istana Negara untuk memeriahkan 17 Agustus tahun ini. Di tahun kemarin itu adalah Farel, dan akhirnya dia juga viral, begitu. Dan menggunakan bahasa atau lagu Jawa. Saya pribadi, saya juga tidak paham apa arti bahasanya itu, gitu kan. Dan saya tidak mengerti bahasa Jawa, inti seperti itu, karena saya menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, gitu ya Pak ya. Tapi intinya, momen ini adalah momen yang sangat membahagiakan rakyat, gitu kan. Presiden membaur sama rakyat gitu. Dan acara itu intinya Pak Suryo gitu. Acaranya sudah selesai. Detik-detik proklamasi udah, penaikan bendera sudah, lagu-lagu kebangsaan sudah, lagu-lagu daerah sudah, tari-tarian daerah sudah. Dan akhirnya ini kan momen sudah selesai begitu. Kemerdekaan bukan berarti kita harus sakral, harus sedih-sedihan lagi Pak, gitu. Nggak usah sedih-sedihan, cukup sedih-sedihan kita. Kita sekarang sudah merdeka loh Pak, 78 tahun, begitu. Kita tetap akan mengenang jasa-jasa pahlawan
Indonesia yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini. Dan bahkan saya rasa mereka memperjuangkan Indonesia ini untuk anak-anak dan cucu-cucunya, termasuk kita nih anak-anak dan cucu-cucunya gitu, biar kita merasakan kebahagiaan dalam menjalani sebagai warga negara Indonesia, bukan harus bersedih-sedihan lagi Pak gitu. Ini negara kita, negara yang sudah merdeka, bukan negara perang yang harus bersedih-sedihan lagi. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rupanya si Panci ya. Jadi si Panci ini masih belum tobat-tobat juga guys ya. Kemarin sudah dipenjara karena perbuatannya yang tidak bertanggung jawab itu. Sekarang malah nongol lagi ya. Yang sakral menurut Pak Panci ini seperti apa ya? Karena kalau yang maksud sakral itu adalah suasana yang khidmat ya. Kenapa ketika Anda menyanyikan lagu Indonesia Raya, Anda kok tidak hafal lirik ya? Anda itu mantan menteri kok malu-maluin ya. Seorang menteri, seorang mantan menteri, tetapi tidak mampu menghafal hal yang paling basic, yakni lagu Indonesia Raya ya. Momen itu ya, momen itu yang akan selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia, di mana ada pejabat negara ya, seorang mantan menteri tidak hafal lagu Indonesia Raya ya. Berarti sangat diragukan nasionalisme Anda ya. Masa Anda orang Indonesia asli tetapi kalah dengan orang-orang yang dinaturalisasi ya, pemain-pemain bola yang dinaturalisasi, tetapi ketika sudah resmi mereka begitu hafal banget lagu kebangsaan kita guys ya. Ini kecil besar di Indonesia, sekolah di Indonesia tapi nggak hafal. Itu sangat memalukan ya. Oke guys, kembali lagi kepada Rocky Gerung tadi ya. Dan ya, tadi ada netizen yang berkomentar sudah ada 3 kali panggilan terhadap dirinya tapi mangkir mulu ya, tidak pernah gentle atau berani untuk menghadapi atau datang kepada pengadilan ya. Nah, tinggal kita lihat lagi perkembangan berikutnya ya. Kita ingin melihat sejauh mana pertanggungjawaban dari Rocky Gerung ini atas kata-katanya itu ya. Kalau toh memang dia menganggap bahwa itu bukan menghina atau mencaci maki, ya silakan pertanggungjawabkan ucapannya di pengadilan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.